Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Nevita selaku Guru Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian kelas 11 D Jati 2 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengulas tentang cara kita sebagai umat muslim dalam menghadapi kehidupan lingkungan hidup yang rusak di lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita tahu, bahwa ada banyak hal yang kita lakukan sebagai umat manusia yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup di sekitar kita, baik itu dampak baik maupun dampak buruk. Namun yang perlu kita ketahui dan kita akui ialah dampak buruk yang seringkali bersifat berangsur-angsur atau terus-menerus saja terjadi. Itu memang tidak terlihat pada awalnya, tidak langsung terlihat pada awalnya dampaknya. Tetapi jika kita biarkan terus-menerus terjadi, hal tersebut dapat mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun sosial. Dan jika hal tersebut tidak kita jaga atau kita berikan upaya dengan kesadaran kita sendiri untuk memperbaikinya, maka masalah tersebut akan terus berkembang menjadi lebih besar di kemudian harinya. Tentunya, sebagai umat muslim, kita tidak boleh hanya berdiam diri saja melihat bumi kita tercinta perlahan mulai kehilangan kemurniannya dan kehilangan keasliannya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 ada sekitar 18% atau 12,4 juta ton merupakan sampah yang sulit untuk terurai. Tentunya dampak tersebut ada banyak sampah dari jumlah tersebut yang berakhir di laut, dan itu tentu saja merusak ekosistem terumbu karang yang ada di laut, dan juga menjadi rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menjadi pengingat keras bagi kita bahwa bencana alam dan kerusakan alam yang ada di bumi ini tidak semata-mata merupakan ketidaksengajaan, tetapi hal tersebut dapat terjadi di bumi ini karena ulah kita sendiri, karena manusia yang tidak memiliki tanggung jawab. Maka, marilah kita ubah pola pikir kita. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Bahkan membuang sampah pada tempatnya itu merupakan hal yang sangat berdampak besar bagi bumi kita ini. Bumi itu tidak butuh kita untuk selamat, tetapi kitalah yang membutuhkan bumi untuk terus bertahan hidup. Kita tidak boleh hanya berdiam diri melihat bumi kita tercinta rusak di tangan kita sendiri. Jadi, marilah kita mengubah bumi kita ini menjadi lebih baik dengan langkah-langkah kecil di sekitar kita. Caranya, kita bisa mengurangi sampah plastik di rumah, menggunakan air secukupnya, tidak lebih ataupun tidak kurang, atau kita juga dapat menanam pohon atau tanaman di lingkungan sekitar kita. Terakhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman serta Bu Nevita. Semoga apa yang saya sampaikan dari pidato tersebut dapat menjadikan motivasi dan juga pemantik niat baik bagi kita semua untuk dapat menjaga bumi kita tercinta. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.